Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Suroya dengan NPM 0017 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian pengetahuan awal siswa. Pengetahuan awal siswa adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mengikuti proses pembelajaran baru. Ini mencakup pengalaman hidup dan pengetahuan yang telah terstruktur. Pengetahuan awal berfungsi sebagai konteks untuk mengaitkan informasi baru, mempermudah pemahaman, dan meningkatkan efektivitas belajar. Hal ini penting karena dapat mempengaruhi hasil belajar dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Mengenai pengetahuan awal siswa, membantu guru menyesuaikan pengajaran agar lebih efektif. Lalu, pengetahuan awal siswa sangat berpengaruh dalam aspek pembelajaran karena berfungsi sebagai kerangka berpikir yang membantu siswa menyaring dan memahami informasi baru. Pengetahuan ini dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan diri siswa dalam belajar, serta mempengaruhi hasil belajar secara signifikan. Pengetahuan awal pada dasarnya merupakan indikator keberhasilan atau kualitas yang pengetahuannya telah dikuasai siswa. Apabila kemampuan siswa tinggi dalam proses belajar, berikutnya siswa tersebut akan lebih mudah memahami materi dan tidak akan mengalami kesulitan. Namun, apabila kemampuan awal siswa rendah, maka siswa akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga perlu waktu lama untuk memperoleh tujuan yang hendak dicapainya. Jadi, pengetahuan awal merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian, masalah yang sering muncul dalam proses pengetahuan awal siswa yang pertama adalah kesulitan dalam memahami materi baru. Kesulitan dalam memahami materi baru merujuk pada kondisi di mana siswa mengalami hambatan dalam proses belajar yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kesulitan belajar adalah keadaan yang menghalangi siswa untuk menyerap pelajaran secara efektif. Penyebab bisa bersifat internal seperti kurangnya motivasi atau kesehatan yang buruk, atau eksternal seperti metode pengajaran yang tidak sesuai. Ciri-ciri ini termasuk prestasi rendah dan
lambat dalam menyelesaikan tugas. Mengatasi kesulitan ini memerlukan strategi seperti identifikasi masalah dan penggunaan sumber daya tambahan. Yang kedua adalah miskonsepsi dalam pengetahuan awal siswa. Miskonsepsi dalam pengetahuan awal siswa merujuk pada pemahaman yang salah tentang konsep-konsep ilmiah, seringkali berasal dari pengalaman sehari-hari. Ini dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk konsep awal yang keliru, pengaruh lingkungan, dan metode pengajaran yang tidak tepat. Miskonsepsi dapat menghambat proses dan mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi belajar, sehingga penting bagi guru untuk mengenali dan mengatasi miskonsepsi ini sebelum memperkenalkan konsep baru. Kemudian adalah rendahnya motivasi dan kepercayaan diri. Rendahnya motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam pengetahuan awal dapat diartikan sebagai kurangnya dorongan internal untuk belajar dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri sendiri. Hal ini sering disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya dukungan dari guru dan orang tua, serta masalah pribadi siswa. Siswa yang mengalami motivasi rendah cenderung cepat merasa bosan, tidak fokus, dan menunda tugas. Penting untuk mengidentifikasi penyebab ini agar dapat diterapkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian adalah keterampilan berpikir kritis yang lemah dan dalam pengetahuan awal siswa. Keterampilan berpikir kritis yang lemah dalam pengetahuan awal siswa merujuk pada kemampuan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyelesaikan masalah secara sistematis yang rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman dalam menghadapi pembelajaran yang menantang, keterampilan berpikir kritis, serta metode pembelajaran yang tidak sesuai. Siswa seringkali belum terbiasa dengan pertanyaan yang memerlukan analisis mendalam, sehingga kemampuan mereka untuk merumuskan masalah dan mengembangkan argumen logis menjadi terbatas. Upaya peningkatan diperlukan melalui metode pembelajaran yang lebih efektif dan berpusat pada siswa. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya atau kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.